Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكان خير رسول لخير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam menit ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bertafakuh di dalam agamanya. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan tauladan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut beliau yang setia. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para tokoh masyarakat, sesepuh, para alim ulama, imam masjid yang kita cintai ini, pada seluruh guru-guru saya yang berhadir menyempatkan waktu di sela kesibukan masing-masing. Kemudian kepada para hadirin hadirat, Bapak Ibu, sidang jamaah salat maghrib dan insyaallah isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa waktu terus bergulir. Jam, menit, detik. Dan tanpa terasa pula bahwa dalam beberapa hari ke depan kita akan menyambut tamu Allah, penghulu daripada sekalian bulan, yaitu bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kata-kata marhaban sering dipergunakan oleh orang Arab
untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Seseorang yang datang kepada kita, yang orang tersebut sudah kita kenal dengan baik, dan dengan datangnya itu membawa banyak keberkahan, membawa banyak kebaikan, dan membawa banyak pencerahan. Orang sering memakai kata-kata marhab, sehingga untuk tamu-tamu khusus sering dipergunakan marhaban biduyuf. Berbeda dengan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan menunjuki kata sedikit tidak akrab, tapi kalau marhaban berasal dari kata ar-rahbun yang bermakna luas, yang bermakna kesenangan yang berasal dari dalam hati. Hadirin hadirat sidang jamaah Maghrib Isya yang dirahmati oleh Allah. Ramadan berasal dari kata Ramadan. Ramadan yang bermakna pembakar, artinya pembakar dosa-dosa kita. Ramadan adalah bulan pembakar dosa-dosa kita, tentunya dengan amal-amal saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan. Hadirin sidang jamaah Maghrib dan Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak fadilah, keutamaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Ada yang menyebut Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ada pula yang menyebut Ramadan adalah bulan 1000 bulan. Ada pula yang menyebut Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Tidak masalah, semuanya bermuara pada sebuah makna, yaitu keagungan dan kebesaran yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita akan menyambut seseorang yang hebat, lebih hebat daripada bupati, lebih hebat daripada gubernur, bahkan lebih hebat daripada presiden, yaitu bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut marhaban ya mutahhir, selamat datang wahai yang menyucikan. Karena Ramadan datang menghapus, menghilangkan, membersihkan kita dari dosa dan noda, sehingga pada akhirnya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tiba datangnya Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan, Rasul sudah bersiap-siap. Rasul berdoa. Salah satu implementasi siap Rasulullah adalah dengan doa beliau yang sudah lekat dan ma'ruf kita dengarkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Duhai Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Ketika Ramadan datang di hari pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa lagi. Allahumma ahillahu alaina. Ada yang membaca Allahumma ahlilhu lana bil yumni wal amani was salamah rabbi wa rabbukallah. Yang intinya bahwa Rasul berpesan secara tersirat, begitu agung, begitu hebatnya, begitu banyak kandungan nilai yang terdapat di dalam bulan Ramadan.
Hadirin sidang jamaah Maghrib Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini tentu tidak mungkin kita menyebutkan berbagai macam fadilah dan keutamaan bulan Ramadan, karena sangat sempit waktu dan begitu banyak nilai, begitu banyak fadilah yang terkandung di dalam Ramadan. Tetapi kita akan menyebutkan beberapa saja yang mudah-mudahan beberapa tersebut bisa memantik, menimbulkan semangat yang baru sehingga kita termotivasi untuk bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan. Para salafus saleh, orang-orang sebelum kita dahulu, dan banyak juga para penulis modern mengkerucutkan ada 3 cara lebih kurang agar kita siap, agar kita layak menjadi orang yang menjamu bulan Ramadan, sehingga ketika Ramadan kembali ke hadirat Allah, dosa, kekhilafan dan karunia Allah sudah kita gapai, banyak ataupun sedikit. Yang pertama adalah ada persiapan, yaitu persiapan jasmani. Sudah akrab kita dengar persiapan jasmani, artinya persiapan fisik, baik itu kesehatan, baik itu finansial, yang untuk membantu kita agar mampu melaksanakan Ramadan dan mampu mendirikan bulan Ramadan, apalagi 10 terakhir di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebagaimana hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasul dikatakan bahwa Rasul idza dakhala asyrul awakhir, apabila beliau masuk 10 akhir daripada bulan Ramadan, syadda mi'dzarahu, beliau mengencangkan tali pinggangnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan makna syadda mi'zarahu, mengencangkan tali pinggang, ada 2 makna. Yang pertama, Rasul bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan puasa Ramadan, ibadah Ramadan. Yang kedua, bermakna beliau menjauhi istri beliau dengan tujuan agar fokus di dalam melaksanakan bulan Ramadan. Hadirin sidang jamaah Maghrib Isya yang dirahmati oleh Allah. Poin kedua adalah persiapan rohani, ditandai dengan kita memancangkan niat di dalam hati, karena tempat niat itu di dalam hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Nawawi dan Imam Muslim, Imam Bukhari dan banyak imam yang lain, di awal-awal kitab mereka misalnya, Rasul menyatakan sesungguhnya atau hanya saja segala perbuatan itu tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Memancangkan niat, keikhlasan di dalam hati. Jadi niat menghadapi bulan Ramadan. Sehingga salah satu ulama Mesir, Amru Khalid, menyatakan bahwa dalam sebuah channel TV, beliau menyatakan bahwa seandainya seseorang yang akan menghadapi Ramadan tanpa persiapan-persiapan, maka orang tersebut dikhawatirkan ketika datang Ramadan tanpa persiapan, Ramadan kembali ke hadirat Allah, dia pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi perlu niat. Makanya Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i yang lahir pada 150 Hijriah dan wafat meninggal pada 204, menyatakan bahwa niat itu sepertiga ibadah ada pada niat, dan inti daripada niat adalah keikhlasan. Sehingga
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Ubudiyah bahwasanya sebuah amalan, baik itu amalan Ramadan atau amalan pada malam-malam Ramadan, harus ada dua hal. Yang pertama, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, jika kalian menyatakan cinta kepada Allah, maka ikutlah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ittiba. Maka segala perbuatan bernilai ibadah apabila ada anjuran daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ikhlas, niat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidak diperintahkan kepada mereka melainkan untuk menyembah Allah, berubudiyah kepada Allah dengan sebenar-benar ikhlas, dengan keikhlasan yang tinggi. Itu yang pertama, persiapan rohani. Persiapan yang kedua untuk rohani, kita bermaaf-maafan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-8 Hijriah, ketika beliau berada di depan kaum Quraisy yang secara logika akan dieksekusi, baik dengan hukuman pancung, baik itu dibunuh atau digantung, karena balasan terhadap apa yang mereka lakukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menyatakan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika mereka membuat makar, ingin membunuh, ingin menangkap, ingin memenjarakanmu hai Muhammad. Mereka membuat tipu daya. Allah Subhanahu wa taala maha hebat tipu dayanya. Tetapi apa yang Rasul lakukan? Tidak ada satu lembaran yang terdapat dalam sirah Nabawiyah atau catatan para sejarawan yang menyatakan darah tertumpah ketika Nabi membuka kota Mekah, Fatu Mekah. Rasul cuma bertanya, "Kaifa tadhunnu Nabi? Bagaimana dugaan kalian terhadapku?" Kata mereka, "Kami tidak kenal kecuali engkau, orang mulia, anak daripada orang yang mulia." Memaaf. Sebelum Ramadan datang, karena Ramadan bulan yang suci, karena Ramadan bulan yang baik, yang penuh dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya, yang Rasulullah berdoa selalu untuk mendapatkan Ramadan dan berdoa untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan menganjurkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar dan mendirikan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Kita bersihkan jiwa kita sebagai manusia lumrah, salah, keliru. Itu ialah yang disebut dengan nisyan. Manusia makanu wa mahalu, tempat atau mahal, nisyan, lupa. Hadirin sidang jamaah Maghrib dan Isya yang dirahmati oleh Allah. Persiapan selanjutnya adalah yang paling penting. Dua tadi penting, dan ini lebih penting juga, yaitu persiapan ilmu, yaitu persiapan bekal intelektual. Karena sangat disayangkan seandainya kita memasuki Ramadan tetapi kita tidak mengetahui apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Sangat disayangkan. Sama seperti kita pergi umrah, sama seperti kita pergi haji, kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah. Di sana banyak sekali tempat-tempat bersejarah.
Di sana ada tempat-tempat mustajab doa. Tetapi ketika kita tidak tahu, kita seperti turis yang bisa-bisa sesat di jalan. Makanya dengan bekal intelektual inilah yang sangat penting. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyatakan, "Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dalam keadaan dia beriman, membenarkan apa yang terdapat di dalam Ramadan, wahtisaban, dan mengharapkan hanya ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam hadis yang lain, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hampir 3 hadis ini menurut penilaian ulama hadis sahih. Yang kita sayangkan bahwa terkadang ketika kita tidak jeli untuk mencek keabsahan sebuah hadis, apalagi menyangkut dengan bulan Ramadan, kita sayangkan banyak persepsi atau pandangan yang keliru yang akan timbul dari sebuah ucapan yang masyhur, yang juntrungnya kita tidak tahu perawinya siapa. Makanya dengan momentum Ramadan, apalagi kalau sudah dekat bulan Ramadan, banyak sekali nanti hadis-hadis yang begitu beragam dan seolah-olah itu hadis, tetapi menurut ulama hadis itu bukan hadis. Salah satunya misalnya, naumu shaimi ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Jadi tidur saja sudah ibadah. Dari pagi tidur, sudah sahur tidur kita, duhur bangun sekali salat, kemudian tidur lagi asar. Bagaimana akan masuk ke dalam level khawasul khawas? Karena puasa sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Ada puasa awam, menjaga anggota tubuhnya, mulutnya daripada makanan ataupun yang lainnya. Itu puasa awam. Ada tingkatan yang menjaga pandangan, menjaga mata, menjaga telinganya dari mendengar hal-hal yang tidak baik, masuk dalam level selanjutnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursi menyatakan, kullu amali bani Adam lahu, setiap amalan anak Adam untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajizi bih, hanya saya yang layak untuk membalasnya. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku sebuah amal yudkhiluni jannah, yang akan memasukkanku ke dalam surga. Kata Rasulullah, hendaklah engkau berpuasa. Hadirin sidang jamaah maghrib Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan ilmu tentang Ramadan. Karena begitu banyak fadilah, keutamaan di dalam bulan Ramadan, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Siang hari bulan Ramadan begitu banyak pahala, dan begitu pula pada malam hari. Di antara fadilah-fadilah, di antara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, kita akan menyebutkan 3 saja. Karena begitu banyak, tidak sanggup kita jelaskan, banyak sekali. Bisa dirujuk di dalam karya para penulis, para ulama-ulama kita, cendekiawan-cendekiawan.
sudah menulis mengenai puasa. Yang pertama adalah puasa bulan Ramadan itu adalah syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dalam sebuah riwayat Rasul menyatakan qad ja'akum syahrun mubarakun. Dalam riwayat yang lain telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu siyamahu. Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan berpuasa kepada kalian pada bulan tersebut. Keberkahannya salah satunya tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan tersebut dibukakan pintu surga seluas-luasnya. Wa tughlaqu abwabun niran. Abwabun nar, ditutup pada bulan tersebut pintu neraka. Wa suffidati syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu kecuali nafsu yang beredar, yang masih dalam diri kita nafsu. Man hurima khairuha faqad hurim. Orang hamba Allah yang tidak mendapatkan kebaikan pada bulan tersebut, maka pada bulan yang lain dia tidak akan mendapatkan. Kalau bulan itu yang begitu banyak saja dia tidak dapatkan, di bulan lain apatah lagi dia dapatkan. Jadi seolah-olah seseorang yang masuk di dalam Ramadan, keluar Ramadan dosanya belum terampuni, sama seperti seekor tikus yang mati di lumbung padi. Nauzubillah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh keberkahan Ramadan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, menurut catatan para ulama, bahwa amalan sunnah yang kita lakukan pada bulan Ramadan sama dengan amalan wajib di bulan lainnya. Sama dengan amalan wajib di bulan lainnya. Sangat luar biasa. Pada bulan Ramadan amalan sunnah sama dengan wajib. Yang wajib 70 kali lipat. Sekali wajib kita lakukan sama dengan 70 kali dengan bulan yang lain. Luar biasa. Makanya puasa itu antara kita dengan Allah, tidak ada yang tahu. Tersembunyi. Makanya hanya Allah yang layak untuk membalasnya. Jadi penuh dengan keberkahan. Yang kedua, Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyatakan, "Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Rasul menyatakan alif lam mim bukan satu pahalanya, alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Hingga hitungan yang kita sendiri tidak mampu menghitungnya. 6.666 ayat berdasarkan setiap nama. Yang diawali dengan surat Al-Alaq, diakhiri dengan surat Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalau kalian berpedoman pada dua hal tersebut, kalian tidak akan tersesat. Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah seorang orientalis ketika mereka mengadakan rapat pada sebuah forum besar, pertemuan para orientalis sedunia, mereka mengangkat Al-Quran dengan tinggi, katanya
kitab ini pedoman umat Islam. Kalau kitab ini masih dirujuk, masih dijadikan pegangan, masih ditelaah, masih dikaji secara mendalam, kita tidak akan mampu menjadikan umat Islam terpuruk, tidak mampu jatuh. Tetapi kalau kitab ini tidak ada dipegang lagi, di saat itu umat Islam sudah ada dalam genggaman kita. Tahun 1974, kata Profesor Dr. Tan Sri Sanusi Junaid ketika datang ke Mesir, kata Prof. Sanusi Junaid bahwa tahun 74 orang Cina datang ke Malaysia. Ketika dijamu dalam sebuah jamuan, melewati sebuah tempat, di tempat itu ada semacam seperti lukisan. Perdana Menteri Cina tanya, itu apa ya? Apakah itu lukisan? Bagus sekali. Bukan, itu bukan lukisan, itu kaligrafi. Apakah bermakna? Ya, bermakna. Apa maknanya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib keadaan sebuah kaum sehingga kaum tersebut mau mengubahnya. 74 ke 80 cuma 6 tahun. Tahun 60, tahun 80, 1974, 80 sekitar 6 tahun berbalik datang Malaysia, orang Malaysia datang ke Cina. Itu Prof. Sanusi yang mengatakan. Jadi ketika sampai ke Cina ternyata tertulis, terpampang di beberapa tempat, tertulis dengan jelas, agama Muhammad mengajarkan kepada penduduknya kalau ingin berjaya, kalau ingin sukses, kalau ingin maju, mesti tekun, bekerja keras dan lain-lain. Dari mana inspirasinya? Dari satu ayat. Dari 6.600 sekian ayat tersebut, satu ayat diamalkan mampu merubah Cina dan seluruhnya. Tentu hal ini sangat berbanding terbalik dengan umat Islam sekarang. Makanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan 1000 bulan. Ada malam yang lebih baik, bukan 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan 83 tahun, lebih baik daripada 83 tahun. Pada malam itu ada saat yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang diistilahkan dengan malam Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang penuh dengan kedamaian hingga fajar, terbitnya fajar. Malam yang penuh dengan kedamaian. Pada malam itu diputuskan beberapa takdir manusia dalam setahun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Makanya orang yang akan mampu mendapatkan Lailatul Qadar, orang yang layak mendapatkan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan itu lebih baik dari 1000 bulan, adalah orang yang mampu membawa kedamaian. Paling tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Kita mampu berdamai dengan diri kita sendiri. Itu malam Lailatul Qadar, salam kedamaian. Makanya umat Islam itu adalah umat yang membawa perdamaian, umat yang tidak sibuk dengan persoalan yang kecil. Umat Islam itu umat yang rahmatan lil alamin, umat yang melihat sesuatu itu secara menyeluruh, komprehensif, tidak parsial. Sehingga jangan sampai di bulan Ramadan datang membawa keberkahan,
kita sibuk dengan banyak kalimat ru'yah. Nah, ada yang berpegang ru'yah. Tidak salah, ru'yah, sumul ru'yah silakan. Ada pula yang dengan hisab. Lita'lamu adada sinina wal hisab. Dengan bulan, melihat kapan puasa. Ada ru'yah, ada hisab. Dan setiap ada pandangan masing-masing. 1000 dalil pun semuanya punya dalil masing-masing. Ramadan datang membawa keberkahan, membawa ampunan Allah. Malaikat sudah senang-senang untuk menyambut kita. Allah Subhanahu wa taala sudah senang-senang menyambut kita. Kita sibuk dengan berapa rakaat? 8, 20 atau 36. Jadi kita sibuk dengan persoalan-persoalan setiap datang Ramadan dari zaman dulu sampai sekarang. Kenapa yang tidak salat itu yang dahulu kita ajarkan, yang belum salat itu yang kita ajarkan salat, yang sudah salat yang paling penting tumakninahnya bagus. Makin banyak makin bagus, tapi tumakninahnya bagus. Sedikit tumakninahnya bagus, lebih bagus. Hadisnya ada hadis Aisyah, ada hadis Jabir, ada riwayat daripada Umar bin Khattab, dan sudah dibahas oleh para pakar kebanyakan. Ada bulan yang penuh dengan kedamaian. Jadi damai dengan diri kita sendiri. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk kota Madinah, kata Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi, katanya, saya ingin lihat yang mana Muhammad. Katanya, saya melihat dia bukan seorang pendusta. Yang pertama yang beliau katakan sebelum yang lain, Rasul menyatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshu salam bainakum, tebarkanlah salam, tebarkanlah kedamaian. Wa at'imut ta'am, memberikan makan. Wasilul arham, hubungkan silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyamun, dan salam malamlah ketika manusia lain dalam keadaan tidur. Dan ulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan sejahtera. Maka hakikat mukmin muslim sebenarnya yang akan terwujud pada pribadinya la'allakum tattaqun itu adalah ketika dia mampu menyelamatkan muslim yang lain min lisanihi man salimal muslimuna, orang yang mampu menyelamatkan muslim yang lain daripada lisannya, daripada ucapannya, daripada cercaannya, daripada kunjingannya, daripada kemenannya, daripada kata-kata yang tidak senonoh. Wa min yadihi, lisani wa yadihi, dan tangannya, tindak tanduknya, kelakuannya, membuat huru-hara. Tidak. Seorang mukmin yang baik, muslim yang baik adalah mampu menghadirkan oase kedamaian. Makanya malam Lailatul Qadar itu tidak semua orang mendapatkannya. Yang melihat malam Lailatul Qadar dengan mata kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasul tidak mengatakan kepada kita malam berapa, 21, 23, 25, 27, malam-malam ganjil atau malam 17. Rasul bukan sengaja, dalam riwayat dilupakan, tetapi hikmahnya bahwa agar kita bersungguh-sungguh untuk beribadat di dalam malam bulan Ramadan. Rasul menyatakan iltamisuha fi ashril awakhir. Kalau kalian ingin mencari Lailatul Qadar itu, carilah pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dan ada ulama yang mengatakan pada malam-malam ganjil. Jadi kedamaian, orang yang mampu berdamai inilah orang yang akan menyatakan
la'allakum tattaqun, bertakwa. Orang yang akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Orang yang akan mendapatkan panggilan masuk ke dalam surga Allah, ke dalam kasih sayang Allah, radiyatan mardiyah, orang yang berdamai, mampu berdamai dengan jiwanya, mampu berdamai dengan orang yang lain. Makanya ini yang kita harapkan, sehingga masyarakat Aceh sesudah dengan datangnya Ramadan tidak ada lagi kacau balau, kacau tidak ada lagi. Tidak ada lagi hal-hal yang tidak enak kita dengarkan. Karena kalau tidak demikian, berarti kita tidak termasuk daripada orang-orang yang layak untuk mendapatkan kasih sayang Allah di bulan Ramadan. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan sebentar. Ini yang dapat kita sampaikan dahulu. Kalau memang ada pertanyaan yang ada yang mengganjal atau ingin sharing atau ingin mengkritisi, dipersilahkan. Silakan, ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ada? Ya. Kalau ada tunjuk tangan bertanya, kalau tidak saya sambung sedikit lagi. Jadi Ramadan ini sendiri makna bahasanya itu imsak. Puasa itu imsak, menahan diri. Kalau makna sebenarnya adalah imsaku an mufattirin, an mufattiratin atau muftirin, menahan diri dari hal-hal yang membukakan puasa, anggota tubuh dan yang lain, dari mulai terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar, min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Dan dasar kewajiban puasa itu adalah surah Al-Baqarah yang kita sebutkan tadi. Makanya kalau ada orang mengingkari Ramadan, itu kafir, di luar daripada Islam. Jadi Ramadan ini kewajiban. Awal mula wajib Ramadan dikutip oleh salah seorang ulama, Syekh Ali As-Sabuni, di dalam tafsirnya. Pada awalnya Rasul masuk kota Madinah. Di sana orang berpuasa Asyura, hadis Asyura. Lihat orang berpuasa, Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa hari ini? Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Musa dan Fir'aun. Hari ini Allah Taala mendaratkan kapal di atas bukit Jud, kapal Nabi Nuh. Kami puasa bersyukur, puasa orang Yahudi. Maka ketika itu Nabi fa'amara tasbihya, Nabi memerintahkan untuk manusia berpuasa. Kemudian berpuasa dalam sebulan 3 hari. Makanya ada istilahnya ayyamul bir, puasa pada 3 hari. Sehingga kata Rasulullah, kalau tidak mampu puasa sebulan penuh, 3 hari aja sudah boleh. Kemudian baru diwajibkan puasa sebagaimana puasa sebelum kita, agar terbangun di sana rasa ukhuwah. Ujung-ujungnya ukhuwah juga toleransi, rasa mengadoa. Hanya puasa ini bulan menghancurkan egois, keinginan pribadi kita. Maka ini kedepankan adalah ukhuwah, persaudaraan sesama. Itu inti daripada puasa. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Tentang dalil Ramadan sudah jelas. Ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan.
pertanyaan yang bagus. Bagus. Ada sebuah riwayat yang mengatakan Ramadan awal rahmah. Pertamanya itu rahman. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya itu ampunan. Wa akhiruhu idmu minan. Pada 10 terakhir kelepasan daripada api neraka atau dimerdekakan. Riwayat ini sudah dikomentari oleh salah satu ulama hadis, Allah yang rahmat, Profesor Ali Mustafa Yaakob, di dalam buku beliau hadis-hadis bermasalah, hadis-hadis palsu, ada hadis bermasalah. Jadi di dalam buku itu disebutkan termasuk hadis 10 malam yang pertama, yang kedua, nah hadis puas, tidur orang yang berpuasa, atau hadis orang yang manfariha bidukuli Ramadan, orang yang senang dengan masuk Ramadan, Allah Ta'ala haramkan tubuhnya di atas api neraka, haramallahu jasadahu ala niran. Ataupun lau ta'ala mati ma fi Ramadan, kalau aku tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka berharap bahwa seluruh bulan itu adalah bulan Ramadan. Ini sudah dikomentari oleh para pakar hadis oleh juri. Jadi salah satunya hadis yang sedikit yang bermasalah itu bisa dirujuk. Bukan pendapat saya, tapi pendapat beliau kutip dari ulama-ulama pakar hadis yang lain. Makanya ini penting, apalagi nanti ada misalnya dalam kitab-kitab tertentu sudah dikritisi dan kita turut nasihin itu malam pertama begini fadilahnya, malam kedua begini, malam ketiga begini, malam keempat sampai 30 malam. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 malam itu ibadah kita sudah lebih hebat daripada ibadah para malaikat bahkan. Makanya kita bukan mengkritisi itu, tapi sudah ada kajian dikaji oleh Dr. Ahmad Hibatullah, hadis-hadis palsu dalam Duratul Nasyid. Kita tidak sedang menolak kitabnya, tapi para ulama pakar hadis sendiri sudah mengomentari. Jadi silahkan. Makanya kita katakan tadi bahwa perlu ada persiapan intelektual. Salah satunya adalah jeli di dalam motif riwayat mengenai dengan Ramadan. Karena ada orang yang memasukkan hadis seputar Ramadan itu tujuannya bagus. Ditanyakan kepada Isa bin Nuh, Isa bin Nuh, kenapa kamu memasukkan hadis? Katanya saya lihat manusia sibuk dengan fikih Abu Hanifah, sibuk dengan magazinya Abu Ishaq. Saya buat ini hisbah supaya manusia rajin baca Quran, supaya manusia rajin kembali merujuk kepada Al-Quran, sehingga ditulislah barang siapa baca surat ini. Memang ada fadilah beberapa surat ada, tidak mengingkari. Tapi surat ini, semua surat itu ada fadilahnya. Banyak sekali hadisnya. Kadang-kadang pahalanya itu tidak mampu kita gambarkan dengan pikiran kita sendiri. Makanya perlu kita jeli. Kalau kita pergi ke supermarket saja, kita mau cek barang, ini bukan expired bahan. Kita cek, ini jika baju bahan. Kemudian kita makan, ini ada penyakit dalam badan kita, ada penyakit tidak? Tentu kita cek juga makanannya masuk. Tidak mau kita semua kita makan. Makanya pemilahan itu juga salah satu upaya kita betul-betul menghadapi bulan Ramadan, sehingga amalan-amalan yang kita lakukan memang ada itibahnya, memang ada unsur keikhlasannya, memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bersiap-siap di bulan Ramadan. Kemudian itu banyak fadilah bisa diberi kepada kita nanti. Mudah-mudahan tentunya kita keluar daripada bulan Ramadan detail ataupun keluar daripada madrasah Ramadan, sekolah Ramadan, kita sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sehingga pada bulan yang lain merupakan cerminan daripada bulan Ramadan tersebut. Dan kalau orang yang memiliki kelebihan dana di bulan Ramadan ini, itu berlipat ganda. Bahkan Rasulullah SAW, kalau di bulan lain beliau rajin bersedekah, di bulan Ramadan itu seperti angin yang bertiup, berterbangan pada bulan Ramadan. Bahkan orang yang memberikan buka, orang yang berpuasa saja, man aftara sa'iman, orang yang memberikan buka saja, walaupun hanya 1 teguk air, walaupun hanya sebiji kurma, pahalanya sama dengan pahala orang yang melakukan puasa itu tanpa
tamu agung, maka tentunya sebelum datang tamu tersebut kita sudah membersihkan rumah kita, membersihkan pekarangan rumah kita, membersihkan pakaian kita, membersihkan jiwa kita, sehingga kita layak, sehingga kita termasuk daripada hamba yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman itu sanggup untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Demikianlah penyampaian pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih yang pertama kepada para ustaz-ustaz dari IKADI yang telah memberikan kesempatan, terutama ada syutingnya juga. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan ganjaran pahala, ada nasib bagian pahala masing-masing, dan menjadi amal saleh dan amal jariah kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.